Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wahyu Anggit selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Audit. Perkenalkan nama saya Salsabila Yasmin Putri, NPM 2001020036. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas modul 2 sebagai syarat kelengkapan tugas di mata kuliah ini. Langsung saja untuk modul 2, lembar kerja yang pertama kali yang saya kerjakan itu lembar kerja dengan indeks TOC1. Di buku 2 bisa dilihat di halaman 41. Nah, lembar dengan TOC1 ini adalah lembar untuk uji transaksi penjualan dan piutang. Hal yang harus kita lakukan pertama yaitu mengisi kolom nomor, surat jalan, faktur penjualan, sampai di kolom jumlah yang bisa kita lihat datanya di buku 1 halaman 57 tabel paling bawah. Nah, itu kita pindahkan. Misalnya nomor 1 tanggal 26 Desember 2018, nomor 229 untuk faktur penjualannya 26 Desember 2018 nomor 229. Tertera nama pelanggannya PT Zaira dengan jumlah utangnya 158.600. Itu kita pindah semuanya, 5 saja cukup, jadi 5 transaksi, 5 pelanggan. Untuk bukti pendukung, kolom bukti pendukung, otorisasi, dan juga periksa pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang, dan juga buku besar. Ini kita checklist semuanya karena kita anggap semuanya sudah lengkap. Lalu untuk kolom voting itu kita perlu hitung kembali benar atau tidaknya jumlah transaksi yang tertera di kolom jumlah samping bukti pendukung itu. Nah, untuk melakukan voting, pertama-tama kita bisa membuat tabel untuk memudahkan perhitungan seperti yang ada di bawahnya ini. Nah, ini adalah kolom lampiran perhitungan atau voting. Yang pertama yang kita tuliskan yaitu nomor, nama pelanggan, kuantitas, harga per unit, jumlah harga, PPN 10%, dan juga totalnya. Nah, untuk kuantitas dan harga per unitnya itu bisa kita lihat di buku 1 halaman 65. Setelah kita buka buku 1 halaman 65, kita akan menemukan data untuk kuantitas, nama pelanggan, dan juga harga unit. Kita masukkan, lalu dikalikan antara kuantitas dengan harga per unitnya. Nah, untuk PPN-nya setelah ketemu kita kalikan dengan PPN 10%. Hasilnya bisa kita lihat di pojok ini untuk PT Zaira saja yang perhitungannya tidak sesuai. Sedangkan untuk PT Fourbox, Krakatau, Royal Ink, dan juga PT Sejahtera itu perhitungannya sudah sesuai. Nah, itu untuk menghitung uji transaksi penjualan dan juga piutang. Lembar kerja kedua yang kita kerjakan yaitu uji pisah batas atau cut off. Nah, uji pisah batas ini kita lakukan untuk memastikan bahwa transaksi itu sudah dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Untuk melakukan uji pisah batas, kita bisa melihat datanya di buku 1, masih sama halamannya, halaman 57 dan juga 58, di tabel bawah sendiri. Itu kita pindahkan datanya. Nah, untuk tanggal pencatatannya, kita bisa tulis di buku 1, di daftar piutang. Nah, setelah kita membuka buku 1, khususnya di daftar piutang, kita akan menemukan tanggal pencatatannya. Karena ini pencatatannya dikhususkan untuk tahun 2018, maka tahun 2019 itu belum ada datanya, jadi kita kosongin aja nggak apa-apa. Selanjutnya, setelah kita melakukan cut off test atau uji pisah batas, kita melakukan ini, catatan pemeriksaan di lembar PL1 atau di buku 2 bisa dilihat di halaman 39. Karena ada beberapa ketidaksesuaian atau kesalahan pencatatan transaksi. Misalnya nomor 1 itu terjadi double catat atas penjualan pada PT Krakatau nomor
Surat Jalan nomor 231. Ini untuk keterangannya bisa dilihat di buku 1 halaman 56. Nah, ini kan keterangannya pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan, tercatat 2 kali. Karena terdapat double entry, maka pencatatan satunya harus kita hapuskan dengan cara membuat pare. Jurnalnya, penjualan di debit sebesar 10 juta, PPN keluaran 10% yaitu 1 juta, dan kreditnya piutang dagang sebesar 11 juta. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan atau vouching yang kedua itu pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan, terjadi salah catat karena harusnya itu sebesar 220 juta. Hal ini bisa kita lihat di halaman 54 buku 1 pada daftar piutang PT Usaha Lancar. Kolom baris ketiga itu bisa dilihat nominalnya 22 juta, padahal seharusnya 220 juta. Nah, karena adanya kurang catat, maka kita harus membuat pare. Caranya kita hitung dulu untuk penjualannya. Nah, penjualannya bisa dihitung dari 100 per 110 dikali 198 juta. Untuk jurnalnya, debit piutang dagang 198 juta, kreditnya penjualan 180 juta, dan PPN keluaran 18 juta. Atau ini bisa dilihat di bawah. Selanjutnya, setelah melakukan pencatatan di kertas kerja PL1, kita lanjut untuk melakukan konfirmasi di indeks EE. Indeks EE itu bisa dilihat di buku 2 halaman 25. Untuk melakukan eh, konfirmasi piutang itu kita bisa melihat datanya atau catatannya di buku 1 halaman 56. Jadi di situ ada keterangan mengenai konfirmasi yang sudah dikirim sebanyak 2 kali untuk saldo di atas 10 juta. Nah, untuk kodenya, kode konfirmasinya bisa kita lihat di buku 1 halaman 11. Ada 5 jawaban yang disediakan, yaitu yang pertama CP atau Confirming Balance, yang kedua RD Reporting Balance, Reporting Difference, maaf. Yang ketiga RPO atau Return by Post Office, yang keempat NR atau No Replies, dan yang terakhir PBC atau Prepared by Clients. Setelah dikirimkan surat konfirmasi, maka kita bisa lihat nomor 1, misalnya PT Krakatau, itu tidak menjawab konfirmasi, berarti untuk konfirmasi 1 dan 2, maka pada kolom 1 dan 2 itu diisi NR atau no replies. Dan begitu seterusnya. Misalnya nomor 2, PT Merdeka. Itu menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Jadi harusnya masih ada 10 juta, tapi oleh PT Merdeka sudah dianggap lunas. Jadi ini ada hasil konfirmasinya adalah RD atau Reporting Difference. Nah, perbedaannya berapa? 10 juta kita tulis di kolom 1 karena ini merupakan konfirmasi ke 1. Begitu seterusnya sampai poin ke-16. Dan yang Reporting Difference itu ada lagi PT Sejahtera. PT ya PT Sejahtera itu menjawab tidak setuju. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta. Batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari. Karena reporting difference, maka perbedaannya kita tulis di kolom hasil konfirmasi ke 1. Lanjut untuk reporting difference PT Wahana. PT Wahana
menjawab pada tanggal 19 Januari. Berarti ini merespon sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Nah, maka perbedaan 1.500.000-nya kita tulis juga di kolom 1. Untuk tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2018 itu bisa kita lihat di eh, halaman buku 1 halaman 57 yang tabel ini konfirmasi piutang. 22.103.960 untuk PT Nuansa 116.125 dan seterusnya. Ini kita isikan di kolom tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019. Setelah kita melakukan konfirmasi, maka hasilnya kita bisa isikan di kertas kerja ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha halaman 26 buku 2. Untuk konfirmasi pertama, pengirimannya itu dilakukan tanggal 14 Januari 2019. Untuk saldo menurut konfirmasi, itu jumlah konfirmasinya 9. Maaf, ternyata belum kerekord. Nah, jumlah konfirmasinya itu 9. Jumlahnya 891.831.500. Ini berdasarkan catatan klien dengan catatan klien. Setelah itu hasil konfirmasinya 9. Jumlahnya 846.931.500. Ini berdasarkan pencatatan dari pelanggan. Nah, makanya ada selisih dengan pembukuan klien itu sebesar Rp44.900.000 itu dari 831.500 dan juga 846.931.500 itu diselisihkan hasilnya 44.900. Tidak kembali 7 yang no reply 7 jumlahnya 11.99.141.740. Total yang dikirim 16 konfirmasi dengan jumlah Rp11.990.973.240. Total piutang usaha Rp11.990.973.240. Untuk persentase tahun berjalannya ini bisa kita hitung dari saldo menurut konfirmasi dari klien dibagi dengan total piutang usaha. Jadi 891.831.500 dibagi dengan 11.990.973.240. Hasilnya 7,4%. Untuk hasil konfirmasi juga sama, jadi 846.931.500 dibagi dengan 11.990.973.240, hasilnya 7%. Untuk persentase tahun lalu, ini kita bisa melihat total piutang tahun 2018. Itu bisa dilihat di buku 1 halaman 13. Jadi untuk total piutang 2017 itu sebesar Rp8.497.922.298.000. Untuk perhitungannya dari jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang tahun 2018 dikali 100%. Nah, untuk persentase tahun lalu itu hasilnya 10%. Hasil konfirmasi 10%, selisih dengan pembukuan klien 0,53%, tidak kembali 131%, dan juga total piutang usaha 141%. Itu untuk ringkasan konfirmasi piutang usaha pada pengiriman pertama tanggal 14 Januari 2019. Untuk konfirmasi kedua yang dikirim oleh perusahaan tanggal 1 Februari 2019, 1 Februari 2019. Nah, ini perhitungannya sama, hanya saja untuk
saldo menurut konfirmasinya. Di konfirmasi kedua itu 10.357.027.027.600. Hasil konfirmasinya 10.357.027.027.600, tidak kembali 6 dengan jumlah 742.114.140, dan total yang dikirim ada 7 sebesar 11.099.141.740. Sedangkan untuk total piutang usahanya ini sama antara konfirmasi 1 dan 2 sebesar 11.099.973.240. Untuk persentase tahun berjalan dan persentase tahun lalu itu sama, hanya saja untuk tahun lalu itu kita lihat piutangnya tahun 2017 di halaman di buku 1 halaman 13. Setelah melakukan hasil konfirmasi, perhitungan hasil konfirmasi, selanjutnya kita membuat pare. Pare dengan lembar kerja indeks E1 di buku 2 halaman 24. Untuk catatan pemeriksaannya, nah, ini yang kita buat pare adalah transaksi dengan hasil konfirmasi reporting difference atau RD. Untuk yang no replies dan juga CB atau confirming balance, maka tidak usah dibuat pare atau tidak usah ditulis di kertas kerja catatan pemeriksaan. Misalnya nomor 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa perusahaan itu belum mencatat penerimaan piutang dari PT Wahana dengan parenya kas 1.500.000 dan juga kreditnya piutang usaha 1.500.000. Nah, untuk transaksinya, detail transaksinya itu bisa dilihat di buku 1 halaman 56 PT Wahana. Selanjutnya yang kedua yaitu pare yang kedua adalah penjualan kepada PT Sejahtera. Belum diterima karena gudang sudah tutup dan baru diterima tanggal 3 Januari 2019. Parenya penjualan di debit 20 juta, PPN keluaran di debit 2 juta, dan kreditnya piutang usaha sebesar 22 juta rupiah. Untuk poin nomor 3 yaitu pencatatan perusahaan. Terjadi salah catat penerimaan piutang dari PT Zebra Pratama itu seharusnya dari perusahaan PT Lestari senilai 15 juta. Karena ada salah catat, maka harus kita buat parenya dengan menjurnal debit piutang usaha untuk PT Zebra sebesar 15 juta dan kreditnya piutang usaha untuk PT Lestari 15 juta. Poin yang keempat yaitu perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Zeira senilai 400.000. Maka jurnalnya kas di debit 400.000 dan piutang usaha di kredit 400.000. Yang kelima, perusahaan belum mencatat piutang tak tertagih PT Orientasi karena perusahaannya pilot. Karena perusahaannya pilot, maka timbul piutang tak tertagih dengan jurnal piutang tak tertagih 11 juta di debit dan kreditnya piutang usaha di kredit nominalnya sama 11 juta. Yang keenam atau poin yang terakhir yaitu perusahaan belum mencatat penerimaan piutang PT Tempo yang dibawa kabur oleh sales PT Sukus. Untuk jurnalnya piutang lain-lain 15 juta di debit dan piutang usaha di kredit 15 juta. Nah, selanjutnya yaitu kita mengerjakan kertas kerja dengan indeks E1. E1 itu bisa dilihat di halaman 1 buku 2 halaman 23. Karena kita untuk pengisian E1-nya ini berdasarkan pare yang udah kita tulis di indeks E1 piutang usaha. Nah, untuk PT Krakataunya ini kan per kliennya 33 juta. Tapi di kreditnya ada 11 juta. Jadi untuk per auditnya tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 20 juta. Begitu untuk PT Merdeka. PT Merdeka Orientasi Lestari Nuansa Pelita sampai PT Zaira Forpok Inc. dan juga Royal Inc. itu caranya sama berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita tulis dan juga jurnal-jurnal di lembar kerja sebelumnya itu di halaman 56
di buku satu atau bisa juga di buku 2 halaman 39. Setelah pengisian indeks E1 yaitu piutang usaha selesai, maka selanjutnya indeks terakhir yaitu indeks piutang. Untuk kolom piutang di indeks E, keterangan usaha akun usaha itu per kliennya 11 miliar 990 973 240. Ada debitnya 213 juta, kreditnya 75 juta 900, maka per auditnya 12 miliar 128 juta 73 240. Hasil ini didapat dari per klien ditambah dengan debitnya dan juga dikurangi dengan kreditnya. Untuk afiliasi kita kosongnya aja karena tidak ada datanya. Untuk lain-lain per kliennya 85 juta, pare, debit, piutang lain-lain 15 juta. Maka untuk per auditnya 31 Desember 2018 itu jumlahnya 100 juta. Dari per klien ditambah dengan debit 15 juta. Sehingga untuk per klien 31 Desember 2018 itu jumlahnya 12 miliar 75 juta 973 240. Untuk per auditnya 12 miliar 228 juta 73 240. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan praktikum audit modul 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.